Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Nah, di video kali ini aku bakalan membahas tentang soal CPNS ya teman-teman, khususnya untuk SKD kedinasan teman-teman. Nah, di sini aku bakalan bahas soal tentang TWK dulu ya. Udah lama banget nih kita nggak bahas soal-soal TWK lagi, oke? Nah, jadi tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, kita langsung aja ya masuk ke soal nomor satu. Kita baca bareng-bareng soalnya. Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar menjadi tanggung jawab negara. Kondisi ini menimbulkan rasa kebersatuan di mana setiap warga negara diberikan kewajiban untuk membayar pajak dan dari hasil pajak tersebut sebagian besar diprioritaskan untuk kepentingan bersama. Hal ini merupakan pengamalan nilai praksis Pancasila yaitu sila ke. Oke teman-teman, sebelumnya aku udah pernah bahas tentang butir-butir Pancasila ya. Kalian bisa cek sendiri videonya, nanti aku cantumin linknya di atas sini teman-teman. Nah, terus yang jadi pertanyaannya itu adalah di sini teman-teman, mana dia puncaknya itu setiap warga negara itu diberikan kewajiban untuk membayar pajak ya. Dan dari hasil pajak tersebut itu sebagian besar diprioritaskan untuk kepentingan bersama teman-teman. Nah ini kira-kira masuk ke dalam sila keberapa teman-teman. Nah kalau yang ke satu itu bukan ya, ini biasanya tentang kita sama Tuhan atau tentang keberagaman agama teman-teman. Kalau yang kedua itu kemanusiaan yang adil dan beradab teman-teman ya. Yang ketiga persatuan Indonesia. Yang keempat itu kerakyatan ya, ini biasa berkaitan dengan demokrasi. Jadi menurut aku yang D juga bukan. Kemudian yang E itu kelima keadilan sosial ya teman-teman. Nah, apa sih bedanya sila kedua dan sila kelima? Kalian juga bisa cek videonya. Itu aku udah bikin video khusus cara membedakan sila kedua dan sila kelima. Kalian tinggal klik aja link, nanti aku cantumin linknya di atas sini teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah sila kelima, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang E. Kenapa? Karena di sini kan eh, di sila kelima itu ada di butir-butir sila kelima bahwa membayar pajak itu merupakan pengamalan sila kelima, teman-teman ya. Karena dari hasil pajak tersebut bisa diprioritaskan untuk kepentingan bersama. Itulah jadi nantinya keadilan sosial keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, lanjut lagi ya ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Pancasila dan Undang-Undang 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan karena A. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan secara bersamaan. B. Pancasila merupakan pedoman dan penyusunan Undang-Undang Dasar 1945. C. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar memuat falsafah dasar negara yaitu Pancasila. D. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disusun oleh PPKI. E. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 disusun berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia. Oke teman-teman, ini ada keluar soal waktu aku ujian SKD di tahun 2021 teman-teman. Kenapa Pancasila dan Undang-Undang itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah ini ingat ya, ada kata kunci Pancasila dan Undang-Undang. Jadi di sini harusnya jawabannya itu harus saling terkait nih, Pancasila dan Undang-Undang tuh apa kira-kira keterkaitan yang paling erat teman-teman. Oke, tadi kalau yang A, Pancasila dan Undang-Undang ditetapkan secara bersamaan, itu apakah hanya karena itu sehingga tidak dapat dipisahkan? Menurut aku bukan ya teman-teman. Jadi yang A itu jawabannya kurang tepat. Kalau yang B, Pancasila merupakan pedoman dalam penyusunan Undang-Undang 1945. Benar tidak teman-teman? Kira-kira Pancasila itu pedomannya dalam penyusunan undang-undang. Oke, kita lihat dulu ya yang C. Dalam pembukaan UUD 1945 memuat falsafah dasar negara yaitu Pancasila. Oke. Nah, kemudian yang D, Pancasila disusun oleh PPKI, ini juga bukan ya teman-teman, nggak ada keterkaitan yang begitu erat ya. Kemudian yang E, Pancasila dan Undang-Undang disusun berdasarkan aspirasi rakyat Indonesia, ini juga bukan. Nah, jadi kira-kira B atau C nih teman-teman. Oke, untuk soal ini menurut aku jawabannya adalah yang C ya, yaitu dalam pembukaan memuat falsafah dasar negara. Nah, ini ada falsafah dasar negara nih, sehingga itulah mengapa juga
pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak bisa diamandemen, teman-teman, karena memuat falsafah dasar negara ini, yaitu Pancasila. Sehingga itulah tidak dapat dipisahkan dan juga tidak dapat diamandemen khusus untuk pembukaannya. Tapi kalau untuk batang tubuhnya masih bisa, teman-teman ya. Seperti pasal-pasalnya itu masih bisa diamandemen ya, mengikuti perkembangan zaman juga ya. Tapi kalau untuk pembukaan itu enggak, teman-teman. Oke, gitu kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut lagi ya ke soal nomor 3 nih. Oke, radikalisme merupakan suatu ideologi atau ide dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut kecuali, oke ingat teman-teman, ciri-cirinya sebagai berikut tapi ada yang kecuali, berarti kita pilih yang salahnya ya. Nah, kita lihat yang A. Radikalisme adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan secara persuasif. Oke. Kemudian yang B, melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi. Oke. Yang C, orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. Oke, yang D, penganut radikalisme menggunakan cara-cara kekerasan dalam mewujudkan keinginan mereka. E, penganut radikalisme memiliki anggapan bahwa semua pihak yang berbeda pandangan dengannya adalah bersalah. Nah, untuk yang E ini bukan ya, ini termasuk ke ciri-ciri radikalisme. Yang D ini apalagi bukan. Kemudian yang C, orang-orang yang menganut paham radikalisme biasanya memiliki keyakinan yang kuat terhadap program yang ingin mereka jalankan. Ini juga merupakan ciri-ciri dari radikalisme, teman-teman. Jadi triknya adalah kita eliminasi dulu jawaban yang tidak memungkinkan, jawaban yang salah. Jadi sehingga kita bisa mengkerucutnya menjadi lebih kecil. Itu trik dari menjawab soal-soal SKD CPNS, teman-teman. Dan juga lebih menghemat waktu ya. Oke, kita lihat nih yang B, melakukan upaya penolakan secara terus-menerus dan menuntut perubahan drastis yang diinginkan terjadi. Nah, ini tuh sama aja ya tadi dengan yang apa ya? Hmm, ini menggunakan cara-cara kekerasan tadi ya, teman-teman, selalu menuntut apa yang mereka maukan tuh harus terjadi, harus terwujud seperti itu, teman-teman. Oke, kita lihat yang A. Radikalisme adalah tanggapan pada kondisi yang sedang terjadi. Tanggapan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan dengan persuasif, teman-teman. Nah, ini biasanya kalau nggak ada bentuk evaluasi ya, setahu aku radikalisasi itu apa? Dia mau menjalankan program yang mereka inginkan itu secara kekerasan, kemudian dengan paksaan seperti itu ya, dengan nggak mau tahu, yang penting harus terwujud nih gimana pun caranya, mau pakai kekerasan mau enggak tuh harus terwujud gitu, teman-teman. Nah, jadi di sini menurut aku kecuali yang bukan ciri-ciri dari radikalisme itu adalah yang A, teman-teman. Kalau yang B nih sama aja dengan C, D, dan E ya. Jadi menurut aku yang B itu bukan. Nah, mungkin dari teman-teman SKD kedinasan ada jawaban atau mau nambahin sesuatu di video ini, boleh komen di kolom komentar, oke? Kita lanjut lagi ke soal nomor 4. Oke, ini dia soal nomor 4. Nah, kita baca ya bareng-bareng. Kita baca dulu pertanyaannya. Hal ini merupakan fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai. Oke, yang ditanyakan adalah fungsi dan kedudukan Pancasila. Nah, ini juga pernah aku bahas, aku udah bikin videonya tersendiri. Itu tentang cara membedakan macam-macam dari fungsi dan kedudukan Pancasila. Kalian tinggal klik aja linknya di atas sini, teman-teman. Nanti aku cantumin linknya. Dan kalian tinggal klik aja dan kalian bisa pelajari, semuanya ada di situ lengkap banget, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ya ke soalnya. Pancasila sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai serta sesuai dengan nafas bangsa Indonesia, dan karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Oke, di sini tuh kita harus cari kata kuncinya dulu nih, teman-teman, untuk menentukan fungsi dan kedudukan Pancasila, oke? Nah, kalau untuk kata kuncinya kita bisa lihat ini nih. Sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin dicapai sesuai dengan nafas bangsa Indonesia karena Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Nah, itu eh, kita udah dapat kuncinya, teman-teman. Ya, kita lari ke optionnya. A. Kepribadian bangsa Indonesia. B. Jiwa bangsa Indonesia. C. Pandangan hidup bangsa Indonesia. D. Dasar negara bangsa Indonesia.
cita-cita tujuan bangsa Indonesia. Nah, ini kan banyak banget nih, gimana sih cara bedainnya? Cara bedainnya adalah kalian tinggal tonton aja video aku ya, yang linknya nanti aku cantumin di atas karena di situ lengkap banget teman-teman dan aku nggak bakalan jelasin ulang lagi di sini. Di sini aku bakalan langsung aja jawab yang mana jawabannya dan aku bakalan bahas tentang soal ini aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau lebih tahu gimana cara membedakan dan kata-kata kuncinya itu apa aja, kalian tinggal klik aja link di video link di atas itu teman-teman. Oke. Nah, di sini jawabannya adalah yang B, teman-teman ya, jiwa bangsa Indonesia. Kenapa? Karena kalau ada kata kunci bahwa eh, Pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia itu pasti jawabannya adalah Pancasila, fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Nah, itu dia kata kuncinya. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu kata kunci yang selanjutnya seperti cita-cita, dasar negara, pandangan hidup dan lain sebagainya itu kalian tinggal klik aja link di atas dan di situ kalau nggak salah aku pernah bikin sekitar 12 kata kunci ya teman-teman. Banyak banget pokoknya kalian tonton aja ya. Oke, kita langsung lanjut lagi ke soal yang terakhir. Oke, teman-teman, lanjut lagi ya ke soal nomor 5 nih. Oke, ini dia soal yang terakhir, kita baca bareng-bareng. Tantangan utama bagi masa depan bangsa Indonesia dalam menghadapi arus modernisasi dalam globalisasi adalah, oke, apa nih kira-kira tantangan utama, tantangan terbesarnya nih bagi kita sebagai bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi, teman-teman, yang semakin modern, semakin maju ya. Oke, ya, kita baca dulu optionnya. A. Mempertahankan berbagai sistem ekonomi global dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oke, B. Memadukan berbagai kebijakan yang telah disepakati dunia internasional. E. Mempertahankan eksistensi jati diri bangsa. D. Menyeleksi setiap pengaruh dari luar. E. Mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, di sini yang ditanyakan adalah tantangan teman-teman ya. Apa sih kira-kira tantangan kita dalam menghadapi si globalisasi teman-teman? Nah, ngerti ya maksudnya itu bisa kayak sekarang tuh masuknya dunia perkipopan ya teman-teman. Jadi itu dimana kita mulai ke Korea-Koreaan ya teman-teman. Bajunya mulai lebih ke Korea-Koreaan, kadang ke barat-baratan ya kayak gitu teman-teman. Nah, harusnya biasanya kan baju kita tuh sopan lah kayak gitu ya. Jadi agak terbuka sedikit kayak gitu. Nah, itu udah masuk ke dalam arus globalisasi ya. Itu merupakan tantangan kita nih sebagai bangsa Indonesia ya, gimana menghadapi tersebut. Oke, kalau yang A itu mempertahankan berbagai sistem ekonomi global dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut aku bukan ya, teman-teman. Ini bukan tantangan ya, teman-teman. Oke, bukan merupakan tantangan yang utama nih, teman-teman. Oke, yang B memadukan berbagai kebijakan yang telah disepakati dunia internasional. Yang B juga menurut aku kurang tepat. Kemudian yang C mempertahankan eksistensi jati diri bangsa. Nah, ini bisa jadi nih seperti yang mana dulu tuh kita ciri khas kita tuh kan ya berpakaian sopan, kemudian itu enggak ke barat-baratan atau enggak ke Korea-Koreaan ya, teman-teman. Nah, jadi eh, apa tantangannya itu gimana cara kita untuk mempertahankan jati diri bangsa itu supaya tidak ikut-ikutan budaya luar, teman-teman, seperti itu. Nah, kemudian yang D menyeleksi setiap pengaruh dari luar. Ini bisa juga kita simpan dulu ya. Kemudian yang E mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga kurang tepat, teman-teman. Jadi antara C sama D nih kira-kira menurut kalian mana? Coba komen di kolom komentar, teman-teman. Nah, menurut aku yang paling tepat sekali itu dan ingat ya teman-teman, soal SKD itu harus dicari yang paling mengkerucut, maksudnya yang paling jelas khusus lah kayak gitu teman-teman, yang paling spesifik ya. Nah, jadi menurut aku yang paling jelas itu yang mencakup seluruhnya nomor 5 adalah yang C, teman-teman. Mempertahankan eksistensi jati diri bangsa. Nah, kalau yang D ini benar juga menyeleksi setiap pengaruh dari luar, tapi ini udah masuk ke dalam si C ini teman-teman. Udah semuanya dirangkup sama si C. Makanya itulah aku bilang yang harus apa ya namanya? Soal SKD itu jawabannya harus paling yang merangkup semuanya seperti itu teman-teman. Nah, jadi menurut aku sih jawabannya adalah yang C ya untuk tantangannya itu ada tetap bagaimana kita mempertahankan eksistensi jati diri bangsa kita supaya tidak ke barat-baratan, ke Korea-Koreaan, teman-teman seperti itu. Oke, jadi sekian dulu nih video dari aku, 5 soal semoga cukup ya dan kita bakalan ketemu di video selanjutnya dan oke nih dia teman-teman, aku juga bukan orang yang terlalu pintar banget di TWK dan juga nilai TWK aku waktu ujian
CPNS 2021 kemarin tuh skor aku cuma 85 atau 80 kalau nggak salah, aku yang nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Jadi kalau misalnya kalian punya, pendapat yang berbeda, kalian boleh komen di kolom komentar dan juga, komen di bawah video apa lagi harus aku bikin, teman-teman. Dan jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di-share semua ke sosial media kalian supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, segitu dulu. Kalau misalnya aku ada salah, aku mohon maaf. See you next video. Bye-bye.